Akhir-akhir ini, dunia YouTube Kristen di Indonesia menjadi ramai karena sibuk membela atau membalas. Oke, membela kekristenan dari berbagai serangan yang muncul dari pihak yang menuding dan menuduh secara serampangan. Bahasa keren dari konten-konten pembelaan iman Kristen ini adalah konten apologetika. Di lain sisi, para penikmat konten macam ini juga seakan begitu antusias menyimak segala pembelaan dan argumentasi Kristen terhadap perdebatan yang ada. Saya kira sebagian besar di antaranya adalah orang-orang Kristen yang merasa senang jika apa yang selama ini dipercayainya dapat dibela dengan argumentasi yang berbobot. Apologetika, mesti diakui, adalah isu yang cukup digemari. Ibarat sebuah menu makanan, apologetika mungkin adalah ayam gorengnya, menarik dan menggoda untuk segera disantap. Tapi ibarat sebuah makanan pula adalah tidak baik jika menyantap hanya ayam goreng saja, bukan? Kalau kata orang tua, jangan hanya makan lauk, tapi lupa nasi, lupa sayur, dan buah-buahan mungkin. Tidak ada yang salah dengan apologetika memang, tapi bagi saya, gejala ini patut diwaspadai. Ketika kita sibuk membela, katakanlah terlalu sibuk membela Yesus, tetapi tanpa cukup mendengar Yesus. Kadang kita harus mengakui bahwa kita tidak cukup mau mendengar Yesus, karena mungkin tanpa sadar kita merasa bahwa apa yang Yesus katakan sudah kita ketahui sebagai orang Kristen. Atau bahkan, apa yang Yesus katakan tidaklah masuk dalam prioritas kita. Hal inilah yang Yesus katakan kepada para muridnya untuk memperingatkan mereka melalui sebuah kisah di dalam Lukas pasal 10 ayat 38-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, kisah ini mengambil sebuah setting di mana Yesus sedang mengajar para muridnya di rumah Marta dan Maria. Marta sibuk melayani seperti layaknya seorang tuan rumah yang mempersiapkan segala yang perlu. Namun di lain sisi, Maria justru duduk di kaki Tuhan mendengarkan sabdanya. Duduk di dekat kaki Tuhan adalah sebuah posisi yang menggambarkan seorang murid yang ingin mendengarkan gurunya. Dan situasi ini meresahkan Marta. Seakan Marta ini protes, "Tuhan, tidakkah engkau peduli? Saudariku Maria ini membiarkan aku melayani seorang diri." Well, protes Marta beralasan sekali. Karena memang sudah sepatutnya lah Maria membantunya sebagaimana budaya pada saat itu, bukan? Namun Yesus malah mengarahkan Marta pada apa yang paling penting, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Sebagaimana Maria telah terlebih dahulu memilih yang terbaik. Apa yang Yesus katakan ini bukan hal baru. Mazmur pasal 27 ayat 4 misalnya mengatakan, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Apa yang terutama menurut Yesus ketika berkata kepada Marta adalah duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Seperti seekor domba mendengarkan gembalanya. Teman-teman, ketika memaknai kisah ini, saya menemukan bahwa ada sebuah ancaman yang laten di dalam kehidupan kekristenan, yaitu sebuah masalah di dalam mendengarkan Yesus. Kisah ini jelas bahwa setiap murid Yesus dituntut untuk mendengarkan firman-Nya, dan untuk mendengarkan dibutuhkan kedekatan dengan Yesus Kristus itu sendiri.
Kualitas dari kekristenan dalam diri seseorang itu ditentukan oleh seberapa tajamnya pendengaran kita akan firman Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan itu yang akan menolong kita menemukan spiritualitas Kristus, yaitu menghidupi hidup ini menyerupai karakter Kristus. Spiritualitas Kristus inilah yang seharusnya menjadi faktor pembeda antara orang Kristen dengan orang-orang dunia. Namun, alih-alih untuk mendengar, saya menilai justru kita sangat bisa terjebak dengan sikap yang sebaliknya. Kita lebih suka terjun ke dalam perdebatan demi perdebatan ketika merasa bahwa iman Kristen dituduh dengan serampangan. Kita sibuk membalas serangan terhadap Yesus, tetapi kita lupa panggilan kita untuk mendengarkannya. Penting sekali bagi kita menyadari bahwa Yesus itu harus didengarkan daripada diperdebatkan. Tapi mungkin Anda berkata dalam hati, saya juga mendengarkan Yesus kok, tetapi saya suka mendengarkan perdebatan-perdebatan tentang Yesus. Itu masalahnya. Kita tidak fokus mendengarkan yang benar. Kita lebih suka mendengarkan apa yang ingin kita dengarkan. Oh iya, saya jadi teringat akan sebuah perumpamaan tentang penabur di dalam Markus 4 ayat 1-20. Di mana firman Tuhan diibaratkan sebagai benih yang ditaburkan. Dikisahkan di sana ada 4 jenis benih, yakni benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu, ada juga di semak berduri, dan tentu saja di tanah yang subur. Tetapi saya sangat tertarik dengan penggambaran benih yang jatuh di tanah berbatu itu, yang dideskripsikan oleh Yesus, bahwa benih itu cepat bertumbuh, tetapi kemudian cepat layu dan kering karena tidak berakar. Saya pikir inilah yang terjadi pada mereka yang tidak memberikan telinga dan hatinya untuk sungguh-sungguh mendengar Yesus Kristus. Saya melihat sebuah fakta di mana sebagian orang merasa cukup dengan kekristenan yang sebatas pengetahuan belaka. Agaknya, jika menang perdebatan dengan pihak lawan dan membuktikan kebenaran iman Kristen, maka berakhir sudah. Dalam hati mungkin berkata, benar kan apa yang saya percaya? Tapi pertanyaannya adalah, apakah segala pengetahuan kita dan argumentasi yang memuaskan intelektualitas kita itu mengubahkan hati kita? Sebagian kita lebih suka mendengarkan segala perdebatan itu dan merasa cukup. Ibarat benih yang asal tumbuh, cukup pikir kita, tetapi tidak berakar, tidak mengubahkan hati kita. Mengapa saya berani berkata demikian? Karena saya percaya bahwa jika kita sungguh-sungguh mendengarkan yang Yesus katakan, maka kita akan menyerupai Kristus dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Cukup sedih hati saya ketika melihat orang-orang yang sepertinya mengaku mendengarkan konten atau bahkan khotbah sekalipun, namun isinya hanyalah serangkaian argumentasi untuk membenarkan diri, membenarkan pandangan teologisnya, dan menyalahkan orang lain yang tidak sependapat dengannya. Jangan salah, saya juga melakukan apologetika kok. Saya juga membahas isu-isu yang kontroversial. Tapi saya percaya bahwa tujuan dari berapologetika bukanlah untuk memenangkan debat, melainkan memenangkan jiwa. Apologetika bukan bertujuan untuk memuaskan kebutuhan intelektualitas kita, namun menghancurkan kekerasan hati dan membiarkan Kristus mengubah hati kita dengan firman-Nya. Kegagalan dalam mendengarkan Kristus Sang Sabda itu hanyalah membawa kehancuran bagi diri kita sendiri. Dan faktor pembeda antara orang yang mendengarkan sabda Yesus ada pada spiritualitasnya. Apakah spiritualitasnya menyerupai Kristus, ataukah malah makin menunjukkan arogansi intelektualitasnya? Ketika kita lebih mengarahkan telinga pada pengetahuan belaka, tidak heran spiritualitas kita mengarah pada kesombongan dan membuat kita tidak lagi ingin mendengarkan hal-hal sederhana tentang iman Kristen. Kita menganggap bahwa pembahasan firman Tuhan, hal-hal yang menyangkut kehidupan Kristen tidaklah cukup menarik ketimbang debat intelektual dalam menangkal serangan musuh. Kita menganggap sepi pemberitaan akan salib Kristus yang merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kita menganggap sepi makna kerendahan hati yang Yesus ajarkan. Sebaliknya, kita sibuk meninggikan diri dengan segala argumentasi kita dan mempertontonkan kebodohan lawan debat kita. Pertanyaannya,
apakah ini yang Kristus mau? Dalam sebuah diskusi tentang apologetika, seseorang pernah mengatakan bahwa untuk melawan orang-orang yang keras kepala dan tidak mau menerima kebenaran Kristen itu diperlukan cara yang frontal dan agresif. Cara itu baginya adalah cara terbaik ketimbang metode bertahan, harus menyerang katanya. Bagi saya, berapologetika tidaklah sesederhana soal bertahan atau menyerang. Saya percaya bahwa memenangkan debat tidak berarti memenangkan jiwa. Meskipun bertahan bisa jadi dilakukan dengan arogan. Di sisi lain, menyerang pun tidak ada gunanya jika hanya bertujuan untuk mempermalukan dan menghancurkan martabat lawan bicara. Suatu kali Yesus pernah menyuruh para muridnya untuk pergi ke sebuah desa orang Samaria. Tanpa diduga, orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Yesus. Melihat respon mereka, Yakobus dan Yohanes bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Wow, mencengangkan bukan? Mereka berpikir bahwa ganjaran bagi mereka yang menolak Yesus adalah penduduk desa itu layak dihukum dengan api. Arogan. Respon Yesus mendengarkan reaksi kedua muridnya itu adalah dengan tegas menegur kesombongan mereka. Inilah yang saya ingin katakan. Meskipun para murid bersama-sama Yesus, namun belum tentu mereka mendengarkan Yesus dengan baik. Buktinya, mereka tidak menangkap hati Yesus yang meskipun ditolak, tak juga dengan arogan membalas perlakuan buruk orang lain. Inilah spiritualitas Yesus. Beriman kepada Yesus bukan berbicara mengenai bagaimana kita terlihat intelek dan terlihat sebagai pahlawan di dalam kekristenan. Beriman pada Yesus adalah soal relasi dengan Yesus Sang Sabda. Dan relasi itu ditunjukkan dengan kesediaan kita mendengarkan Kristus Sang Sabda Ilahi itu. Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Engkau khawatir dengan membela. Hanya satu saja yang paling penting, yaitu duduk diam dan mendengarkan akan aku." Maka, sudahkah kita mengejar apa yang paling penting dalam hidup kekristenan kita saat ini? Mari kita mengukur diri kita. Apakah kita mengkhususkan waktu untuk membaca atau mendengarkan firman Tuhan? Jika kita sering menjelajah internet, YouTube, apakah kita mengkhususkan diri untuk menambah kedalaman spiritual kita bersama Tuhan melalui konten-konten iman Kristen? Ataukah kita lebih suka mencari perdebatan-perdebatan yang memuaskan intelektualitas kita? Setelah lama kita menyandang gelar agama Kristen, sejauh apa spiritualitas kita dibentuk seperti Yesus? Kata-kata saya ini tentu berlaku pula kepada diri saya sendiri, kepada para pembuat konten yang menyandang kekristenan, dan juga tentu kepada kita semua tanpa terkecuali. Apakah karakter kita semakin seperti Yesus? Apakah kita cukup memberi diri, memberi telinga, memberi hati kita untuk mendengarkan Yesus? Tidaklah heran jika Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut, supaya kita lebih berfokus untuk mendengarkan Dia ketimbang membela Dia. Jadi, di saat ini ketika engkau mendengarkan renungan ini, apakah telingamu terbuka kepada Sang Sabda Ilahi, yaitu Yesus Kristus? Ataukah Yesus memanggil nama kita dan menegur kita dengan lembut dan berkata, "Engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ingat, hanya satu saja yang paling penting, yaitu duduk diam dan mendengarkan akan aku." Tuhan memberkati kita semua.